wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansari dengan NIM 1062300050. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Langsung saja dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi kelompok 4, yaitu alasan benar, alasan pemaaf, dan penghapusan tuntutan dalam hukum pidana. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Alasan pembenar dalam hukum pidana. Alasan pembenar adalah keadaan yang membuat suatu perbuatan yang pada dasarnya melanggar hukum menjadi tidak melanggar hukum karena dilakukan dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini, perbuatan pelaku dianggap sah. Contoh alasan pembenar yaitu yang pertama, pembelaan terpaksa atau notwear, pembelaan yang dilakukan untuk melindungi diri, kehormatan atau harta benda dari ancaman serangan yang melawan hukum. Hal ini terdapat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan darurat atau overmatch, ketika pelaku dipaksa untuk melakukan perbuatan karena situasi yang mendesak yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu alasan pemaaf dalam hukum pidana. Alasan pemaaf dalam keadaan yang membuat pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada kesalahan pada dirinya meskipun perbuatannya melanggar hukum. Contoh dari alasan pemaaf itu yang pertama, pembelaan terpaksa melalui batas, yaitu ketika pelaku bereaksi berlebihan akibat tekanan psikologis karena ancaman serius. Hal ini terdapat pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Kemudian keadaan psikis, pelaku tidak mampu mengendalikan diri karena kondisi jiwa yang terganggu atau emosi yang memuncak. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu C. Penghapusan tuntutan dalam hukum pidana. Penghapusan tuntutan ini adalah keadaan di mana perbuatan pidana tidak lagi dapat diproses secara hukum, meskipun perbuatan itu melanggar hukum. Ini tidak membenarkan perbuatan pelaku, tetapi menghalangi negara untuk melanjutkan penuntutan. Untuk lebih rincinya, yaitu satu ada daluarsa pasal 78 KUHP. Penuntutan terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu berlalu sejak tindak pidana itu dilakukan. Daluarsa bervariasi tergantung pada ancaman pidana maksimum. 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 3 tahun, 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 3 tahun hingga 10 tahun, tapi tidak ada daluarsa untuk tindak pidana tertentu seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. 2. Adanya perdamaian dalam tindak pidana tertentu. Tindak pidana yang bersifat aduan atau delik aduan seperti pencemaran nama baik atau penganiayaan ringan dapat dihentikan apabila korban mencabut pengaduannya. Perdamaian antara pelaku dan korban dalam kasus tertentu juga dapat menghentikan proses hukum berdasarkan asas restoratif justice. Lalu yang ketiga, adanya pengampunan negara, amnesti, penghapusan tuntutan pidana oleh negara. Biasanya diberikan dalam konteks politik untuk kepentingan nasional. Lalu abolisi, yaitu penghentian proses penuntutan oleh presiden sebelum putusan dijatuhkan. Yang keempat ada nebis in idem, pasal 76 KUHP, yaitu jika seseorang telah diadili dan dijatuhi putusan terhadap putusan tetap atau suatu perkara, ia tidak dapat dituntut lagi untuk perkara yang sama. Lalu pada pembahasan yang keempat yaitu D. Implikasi hukum dari alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan. 1. Dampak pada pelaku. Alasan pembenar, pelaku dibebaskan karena tindakannya dianggap sah menurut hukum. Pelaku tidak memiliki tanggung jawab pidana atau catatan kriminal.
Lalu yang kedua, menurut alasan pemaaf, pelaku tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada kesalahan yang melekat padanya, tetapi perbuatannya tetap melanggar hukum. Penghapusan tuntutan, pelaku tidak dapat diproses lebih lanjut meskipun tindakannya melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, status moral pelaku masih menjadi sorotan publik. Yang kedua, dampak pada korban. Dalam alasan pembenar, korban tidak memiliki hak menuntut pelaku secara pidana karena perbuatannya dianggap sah, misalnya dalam keadaan pembelaan diri. Dalam alasan pemaaf, korban tetap diakui sebagai pihak yang dirugikan, tetapi pelaku tidak dihukum. Meski begitu, korban masih memiliki peluang untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur perdata. Dalam kasus penghapusan tuntutan, korban dapat merasa bahwa keadilan tidak tercapai, terutama jika kasusnya dihentikan karena alasan teknis seperti daluarsa atau kebijakan negara seperti amnesti. Namun, seperti dalam alasan pemaaf, korban tetap dapat menjadi penyelesaian melalui mekanisme non-pidana. Yang ketiga, dampak pada sistem hukum. Alasan pembenar dan pemaaf menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fleksibilitas untuk menilai kasus-kasus tertentu secara lebih manusiawi. Hal ini membantu memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara kaku dan mempertimbangkan konteks pelaku dan perbuatannya. Penghapusan tuntutan, terutama yang disebabkan oleh amnesti atau abolisi, dapat membantu menyelesaikan konflik secara lebih damai, tetapi juga bisa menimbulkan kontroversi karena dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sistem hukum berupaya menjaga keseimbangan antara hukum, keadilan, dan kemanusiaan melalui penerapan prinsip-prinsip ini. Yang keempat, keseimbangan antara hukum dan keadilan. Alasan pembenar dan pemaaf mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memahami situasi tertentu yang meringankan atau membenarkan tindakan seseorang. Di sisi lain, penghapusan tuntutan memberikan ruang bagi penyelesaian konflik melalui cara yang lebih damai, meskipun tidak selalu memuaskan pihak korban. Semua ini menunjukkan upaya hukum pidana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban demi terciptanya keadilan yang lebih holistik. Baiklah, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.